Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kinasi. Kisah-kisah dari Kenanga ini pasti seru teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai kelamaan basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke tanah Kalimantan. Minyak bertuah dari pedalaman Kalimantan. Fajar dan Ramdan duduk di depan warung kopi kecil di pinggiran jalan desa. Asap dari secangkir kopi hitam yang baru diseduh mengepul, melayang tipis di udara pagi yang masih sejuk ini. Ramdan lebih pendiam dari temannya, memperhatikan Fajar yang penuh semangat bercerita tentang rencana mereka untuk mengelilingi desa dengan motor baru yang diperolehnya setelah merengek seminggu penuh pada Nini. "Jangan laju-laju, Jar," ucap Ramdan dengan nada peringatan yang sudah sering diulanginya. "Jalan banyak lubang kayak ini, kalau gugur siapa yang rugi?" Fajar tertawa kecil seolah peringatan Ramdan hanya angin lalu. "Santai aja Dan, aku sudah hafal jalanan di sini," balasnya sambil memasang helm, menepuk jok motor agar Ramdan segera naik. Mereka pun berangkat. Deru motor segera memenuhi telinga. Fajar tidak bisa menahan diri untuk tidak memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Angin menerpa wajah mereka dengan keras. Pepohonan di sepanjang jalan desa terlihat kabur saat mereka melaju dengan cepat. Di tikungan tajam dekat kebun karet Suwanang Jubair, Fajar justru menambah kecepatan yang menundukkan tubuhnya sehingga membuat motor terasa lebih cepat saat menikung. Sebuah batu besar yang tersembunyi di balik bayangan pohon membuat motor terguncang keras. Fajar kehilangan kendali sejenak. Motor mereka oleng, tergelincir ke sisi jalan yang penuh dengan tanah. Ramdan berteriak panik, tubuhnya terdorong ke depan, tapi Fajar berhasil menyeimbangkan kembali motor meskipun mereka hampir keluar dari jalan. Ramdan membentak, "Sudah kupadahi, jangan laju, hungang ikam nih." Fajar hanya tertawa kala mendengar makian Ramdan. Senyumnya begitu lebar seolah baru saja memenangkan balapan besar. Dia menyapu keringat di dahinya dan berkata, "Ini yang ngarannya hidup Dan." Mereka akhirnya tiba di rumah Fajar, sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pohon-pohon besar. Nini, nenek Fajar, sedang duduk di teras rumah sambil memegangi radio tua, mendengarkan lagu-lagu lama. Ia menoleh saat mendengar suara motor cucunya, lalu mengerutkan kening. "Kenapa Muharram dan pucat kayak itu? Hajin ikam bawa balalajuan," tegur Nini saat melihat wajah Ramdan yang pucat. Dia curiga cucu kesayangannya ugal-ugalan menaiki motor. Fajar mendekati Nini, mencium tangannya dengan hormat sebelum duduk di sampingnya. "Santai aja nih, dasar Ramdan saja yang penakutan." Ramdan mendelik ke arah temannya yang baru saja menyebut dia sebagai penakut. Nini menghela nafas panjang, lantas menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu yang sudah usang. "Kada cuma Ramdan yang takutan. Nini gin gair kalau ikam kenapa-napa." Mendengar itu, Fajar terdiam. Sejenak, dia menatap jauh ke depan rumah, di mana pohon mangga yang ditanam almarhum ibunya dulu tumbuh subur. Meski sering mengomel, dia tahu betapa besar cinta Nini padanya. Ramdan hanya diam. Di balik sikap santainya, dia tahu Fajar menyimpan luka, terutama setelah ibu dan abahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, Nini menjadi satu-satunya keluarga yang Fajar miliki.
Masukkan Gin bagian kam ke dalam. Nini sudah menyangka Mandai lawan Iwa Papuyubasamu. Nini menyuruh dua sahabat itu masuk ke dalam rumah dan segera makan. Ia sudah menggoreng Mandai yang terbuat dari kulit cempedak dan ikan Papuyubasamu. Di teras rumah kayu yang sederhana itu, Ni Fajar di tangannya sebuah tongkat kayu yang sudah kusam, seolah menjadi saksi bisu bahwa ia sudah semakin tua sehingga tak lagi bisa berdiri dengan tegak. Rambut putihnya terlihat kusut, tetaplah disorot matanya masih tajam menyiratkan bahwa usia tua tak bisa memudarkan wibawa yang dia miliki. Dulu, Nini Fajar dikenal sebagai perempuan yang memiliki kemampuan istimewa di desa ini. Ilmu pengasihan yang dimilikinya membuat banyak orang takut dan segan. Sampai kini, Nini masih sering didatangi oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan darinya, terutama orang yang sudah putus asa ingin mencari jodoh untuk anak mereka. Seperti sore itu, sepasang lelaki dan perempuan mendekati rumah. Mereka melirik ke arah rumah sebelum memanggil dengan sopan. "Assalamualaikum, Ni." Nini menatap pasangan itu dengan tenang, lalu menjawab salamnya. "Waalaikumsalam. Duduklah." Nini menunjuk sampingnya, suaranya pelan tetapi berwibawa. Fajar yang baru saja tiba berniat masuk ke dalam rumah bersama Ramdan berdiri di ambang pintu. Dia sudah terbiasa melihat orang datang ke rumah neneknya dengan maksud tertentu, bukan berarti rasa penasarannya sudah hilang. Pasangan itu duduk dengan agak gelisah, lalu menghela nafas panjang. "Nih, ulun datang ke sini karena ulun hendak minta tolong supaya anak ulun lakas dapat jodoh." Nini tidak langsung menjawab. Matanya memandangi pepohonan di depan rumahnya seolah berpikir dulu sebelum membuat keputusan. Tidak lama kemudian, ia membuat keputusan. Pasangan itu dimintanya agar segera membawa anak mereka. Dia akan memandikan gadis muda itu saat tengah malam nanti. Mereka pun setuju, lalu berpamitan pulang. "Malam ini kami keluar lah, Ni," celetuk Fajar yang masih menguping pembicaraan Nini dengan tamunya. "Kada nyaman kalau ada kami di rumah pas ada binian Anum." Nini terkekeh kala mendengar alasan yang dipaksakan cucunya untuk boleh keluar malam. Meski begitu, alasan Fajar cukuplah masuk akal. Kurang nyaman rasanya ia menerima tamu gadis muda sedangkan ada pemuda bujangan di rumahnya. "Ayo ja," sahutnya mengalah, mengizinkan Fajar pergi lagi malam itu. Benar saja, malam itu Fajar kembali memacu sepeda motornya dengan cepat di jalan desa yang sepi. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi ia tak peduli. Bagi Fajar, kecepatan menjadi pelarian dari kesedihan yang selama ini disembunyikannya. Suara raungan mesin motor terdengar nyaring di sepanjang jalan lengang. Hanya sesekali saja ada suara jangkrik yang bersaing dengan desing mesin. Di atas motor, Fajar merasa sangat hidup. Pepohonan di pinggir jalan berkelebat seperti bayangan hitam saat ia melewati jalan berkelok. Dia menunduk, merasakan adrenalin yang bergejolak di dalam dadanya. Jalanan di depannya tampak lapang, seolah memanggilnya untuk terus menambah kecepatan. Lampu motor menerangi jalan yang beraspal kasar, tapi bagi Fajar, semua tampak baik-baik saja. Dia hafal setiap sudut jalan, setiap lubang, serta setiap tikungan. Namun, di tengah malam yang gelap itu, sebuah masalah muncul tanpa diduga. Saat Fajar hendak mengurangi kecepatan untuk menikung, dia menyadari sesuatu yang aneh. Rem sepeda motornya terasa lebih longgar dari biasanya. Jari-jarinya memeras tuas rem dengan lebih kuat. Motor masih terus melaju tanpa mengurangi kecepatan. Kenapa remnya kada mau berhenti? Pikir Fajar panik. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jantungnya berdegup lebih kencang, sementara tangan dan kakinya masih mencoba mengendalikan motor dengan paksa. Di kejauhan, sebuah truk pembawa karet parkir di tepi jalan. Sebagian badan truk masuk ke jalan raya karena bahu jalan yang sempit. Truk itu tampak gelap, tidak ada lampu yang menyala di belakangnya. Fajar menyadari bahaya, tetapi jarak mereka sudah terlalu dekat. "Astagfirullah!" teriak Fajar. Tubuhnya tegang saat ia melihat truk itu semakin besar di hadapannya. Brak!
Benturan keras tak terhindarkan, suara logam bertabrakan menggema di udara malam yang sepi. Tubuh Fajar terpental, motornya terseret ke bawah truk, menghantam ban besar di belakangnya. Fajar terlempar ke tepian jalan, jatuh berguling di atas tanah yang keras. Rasa sakit langsung menjalar dari kakinya, perih menusuk setiap saraf. Dia berteriak kesakitan, suaranya menggema nyaring di malam yang sunyi. Kakinya terasa seperti dihantam palu besar, nyeri yang begitu hebat membuat tubuhnya tak bisa digerakkan. Fajar tergeletak dengan nafas terengah-engah, pandangannya mulai kabur. Cahaya bulan samar-samar menerangi tempat ia terbaring. Fajar bisa merasakan ada sesuatu yang salah di dadanya. Tulang rusuknya terasa seperti hancur. Setiap kali ia mencoba menarik nafas, setiap tarikan nafas yang ia ambil terasa menusuk, seolah seperti ada pisau yang menyayat dari dalam. "Ramdan, Nini," bisik pelan. Suara Fajar hampir hilang ditelan rasa sakit yang begitu kuat. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Sopir truk yang baru saja keluar dari warung kopi tak jauh dari tempat itu segera berlari menuju Fajar yang tergeletak tak berdaya. Sopir itu panik, memegang telepon selulernya, berusaha menghubungi bantuan. Suaranya terdengar gemetar. "Tolong, ada kecelakaan di dekat jembatan, Lakasi ke sini." Fajar hanya bisa mendengar samar-samar suara itu di kejauhan. Kepalanya berdenyut, kesadarannya mulai hilang perlahan. Dia memandang ke arah langit malam dengan pandangan yang mulai buram. Sebuah pikiran muncul dalam benaknya tentang Nini serta nasihat neneknya yang selalu saja diabaikannya. "Bagaimana, Cuk? Amun ikam kadada lagi. Siapa kawan ini?" Nini menegur sekali lagi saat Fajar akan berangkat, mengingatkannya agar berhati-hati karena hanya Fajar yang ia miliki saat ini. Kata-kata itu terngiang di telinga Fajar, tetapi Fajar akhirnya menyerah pada rasa sakit yang tak tertahankan. Pandangannya memudar seiring dengan gemuruh suara sirene ambulans yang mulai terdengar mendekat. Saat itu, Fajar tak lagi merasakan apa-apa, hanya gelap yang dirasakannya. Di ruang gawat darurat di rumah sakit, suasana tegang terasa begitu mencekam. Lampu putih menyilaukan menyinari tubuh Fajar yang terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang rumah sakit. Nafasnya tersengal-sengal, diiringi bunyi mesin yang terus memantau denyut jantungnya. Darah menetes dari luka-luka di tubuhnya, terutama di bagian kaki dan dada, tempat tulang rusuknya yang patah, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Perban-perban penuh darah melilit tubuhnya. Berusaha menghentikan pendarahan, dokter-dokter dan perawat sibuk bergerak cepat di sekelilingnya, mencoba segala cara untuk menyelamatkan. Ramdan, yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi kecelakaan, ikut mendampingi temannya. Dia berdiri di luar ruang gawat darurat dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang ponsel, menekan nomor tetangga Nini dengan cemas. Suara berdering terdengar begitu panjang di telinganya, membuat setiap detik terasa seperti selamanya. Akhirnya, suara serak yang dikenalnya menyahut dari seberang. Halo, halo Cil, bisa pian kau kan ini Fajar lah, bintanya Gugo." Tidak lama kemudian, terdengar suara Nini menyahut. "Kenapa, Dan?" "Assalamualaikum Nini." Suara Ramdan parau, hampir tak mampu berkata-kata. "Nini, ini Ulun, Ramdan. Fajar kecelakaan nih." Hening di seberang sana, Ramdan bisa mendengar Nini menarik nafas panjang. "Di mana ia sekarang?" tanya Nini. Suaranya tetap tenang walau ada kepedihan yang samar-samar terdengar. "Di rumah sakit nih," ujar dokter. "Kondisinya parah banar. Mereka hampir angkat tangan," jawab Ramdan dengan suara bergetar. Nini tidak menjawab lagi, hanya mengakhiri panggilan dengan sebuah kalimat pendek. "Aku ke sana."
Ramdan duduk lemas di kursi di luar ruang gawat darurat, wajahnya tertunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Perasaan bersalah membanjiri pikirannya. Seandainya saja dia bisa membujuk Fajar malam itu, seandainya saja dia bisa mencegahnya ngebut, semua ini mungkin tak akan terjadi. Namun, penyesalan saat ini sudah tidak berguna lagi, kecuali menambah sakit di hatinya. Di dalam ruang operasi, dokter utama mengerutkan kening melihat kondisi Fajar. Kaki kirinya hancur, tulang-tulangnya patah dan sulit disambung, sementara tulang rusuknya yang patah merusak beberapa organ dalam. Kita sudah melakukan yang terbaik, bisik dokter pada rekannya. Tapi peluangnya tipis. Kalau ada pendarahan di paru-paru atau otaknya. Perawat menatap monitor yang menunjukkan garis yang semakin lemah dari detak jantung Fajar. Dok, kita mungkin harus bersiap-siap. Suaranya lirih, tetapi dokter tak ingin menyerah begitu saja. Ia melirik sekali lagi ke arah Fajar, pemuda yang terlihat begitu tak berdaya di antara semua alat-alat medis yang mengelilinginya. Ada sesuatu di wajah Fajar yang membuat dokter ingin mencoba lebih keras lagi. Walau di dalam hati dia tahu peluang hidup pemuda di hadapannya begitu kecil. Sementara itu, Nini tiba di rumah sakit dengan tergesa. Usianya memang sudah lanjut, tapi tidak menghalangi langkah kakinya. Wajahnya terlihat tetap tenang. Berbeda dengan dalam hatinya, kecemasan sudah menggerogoti pikirannya. Dia tidak berbicara banyak saat tiba di sana, hanya menanyakan keadaan Fajar kepada Ramdan yang langsung berdiri saat melihatnya datang. Dia masih di dalam nih, dokter. Mereka hampir menyerah nih, ujar Ramdan dengan suara gemetar, matanya merah karena menahan tangis. Nini memandang lurus ke arah pintu ruang operasi, bibirnya bergetar pelan tetapi matanya tetap menyiratkan keteguhan. Kita serahkan semuanya pada keberuntungan, bisik pelan, lalu menunduk di depan pintu ruangan. Di dalam, situasi semakin kritis. Fajar mulai kehilangan lebih banyak darah, tekanan darahnya turun drastis, detak jantungnya semakin lambat. Dokter menggelengkan kepala, merasa tak berdaya. Namun tiba-tiba, seolah ada dorongan kuat dari dalam diri Fajar. Mesin monitor yang tadinya menunjukkan garis hampir datar, kini mulai berdenyut lagi. Detak jantungnya meski lemah kembali naik. Perawat pun terkejut kala melihat perubahan tersebut. Dok, dia kembali stabil. Dokter yang semula putus asa pun terperangah. Ayo kita lanjutkan, kita masih punya waktu. Saat pagi datang, operasi Fajar sudah selesai. Nini bisa menjenguknya walau hanya sebentar agar tidak mengganggu Fajar yang masih berada dalam pengaruh bius. Nini menatap Fajar yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan pandangan penuh rasa syukur meskipun kondisi cucunya masih kritis. Fajar masih bisa bertahan walau tubuhnya remuk setelah kecelakaan itu. Detak jantungnya di monitor masih stabil. Meski lemah, Nini merasakan ada harapan tipis bahwa cucunya masih akan hidup lebih lama. Lagi pula, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mempercepat kesembuhan Fajar. Dengan tenang, dia berdiri dari kursi dan menepuk bahu Ramdan yang duduk tak jauh darinya. Ramdan, antarkan aku pulang sebentar. Ada sesuatu yang harus kuambil, katanya dengan suara yang terdengar tegas. Ramdan menatap Nini dengan bingung, tapi dia segera bangkit dari duduknya. Sekarang nih, tanya Ramdan. Iya, wah ini, jawab Nini sambil mengangguk. Ini penting untuk Fajar. Tanpa banyak bertanya lagi, Ramdan mengikuti Nini keluar dari rumah sakit. Mereka menuju motor Ramdan lalu bergegas pulang ke rumah sederhana di pinggiran desa. Sepanjang perjalanan, pikiran Ramdan dipenuhi pertanyaan. Tapi dengan bijaksana, dia memilih untuk diam. Dia tahu Nini bukanlah orang yang suka berbicara panjang lebar, apalagi dalam situasi genting seperti ini. Setibanya di rumah, Nini langsung menuju ke kamar tidurnya yang kecil dan sederhana. Dengan tenang, dia membuka sebuah lemari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Di dalamnya tersembunyi di antara ninin-ninin usang ada sebuah botol kaca kecil berwarna coklat tua. Botol itu terlihat sangat tua dengan tutup rapat dan sedikit berdebu.
Nini meraih botol tersebut dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Dia menatap botol itu sejenak, bibirnya bergerak, seakan-akan membaca doa dalam hati. Ramdan hanya berdiri di abang pintu kamar, memperhatikan Nini dengan rasa penasaran yang semakin kuat. "Apa itu, Ni?" tanya Ramdan pada akhirnya. Nini tidak menjawab. Setelah memastikan botol kaca itu aman di tangannya, Nini kembali menutup lemari kayu dan berjalan keluar. "Ayo, kita kembali ke rumah sakit lagi," katanya singkat. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa lebih cepat. Ramdan mengendarai motor dengan hati-hati. Sesampainya di sana, Nini langsung menuju kamar Fajar. Suasana masih sunyi, hanya terdengar bunyi mesin monitor yang terus berdenyut mengikuti irama nafas Fajar yang lemah. Nini mendekati ranjang Fajar, lalu ia membuka botol kecil itu dengan perlahan. Aroma khas minyak tradisional segera menguar dari dalam botol. Aromanya yang amis begitu tajam. Dengan cekatan, Nini mengoleskan minyak dari botol itu ke sepotong kapas yang ia ambil dari saku bajunya. Di saat yang bersamaan, bibirnya bergerak pelan, berbisik tanpa suara. Ramdan yang berada di samping hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Dia tahu Nini sedang membaca sesuatu, mungkin sebuah doa ataupun mantra, tetapi kata-kata itu begitu pelan hingga tidak bisa didengar dengan jelas. Nini berhenti sejenak, menatap wajah cucunya yang pucat, lalu mendekatkan kapas yang sudah dibasahi minyak itu ke mulut Fajar. "Pelanlah," bisiknya lembut, seperti seorang nenek yang berbicara kepada cucunya yang masih kecil. Fajar belum sepenuhnya sadar. Nini pun dengan hati-hati membuka mulut Fajar dan perlahan-lahan menyelipkan kapas itu di antara bibir. "Telanlah, Nak, ini untukmu," katanya lagi. Suaranya kali ini lebih pelan, namun penuh dengan keyakinan. Ramdan memperhatikan dengan nafas tertahan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Fajar tampak menelan dengan susah payah. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada sedikit gerakan pada lehernya seperti refleks menelan. Nini menutup botol kaca itu dengan perlahan dan mengembalikan ke dalam saku bajunya. Wajahnya tetap tenang, ada kilat harapan di matanya. Ramdan yang masih terpaku di tempatnya akhirnya membuka mulut. "Nini, itu apa tadi?" Nini menoleh ke arahnya, tersenyum samar tanpa menjawab. Dia hanya menatap Fajar yang masih terbaring lemah, namun dengan nafas yang terasa lebih stabil. Ramdan tidak mengerti, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam suasana kamar itu, seperti ada energi baru yang mengisi ruang kosong di antara mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Siang berganti malam, malam pun semakin larut di rumah sakit. Lampu-lampu di lorong dan ruangan tampak redup, memberikan suasana yang tenang sekaligus mencekam. Ramdan duduk di kursi teras di sudut ruangan. Sesekali ia menguap, matanya berat karena lelah. Nini masih duduk di samping ranjang Fajar. Tatapan tajamnya tidak pernah lepas dari tubuh cucunya yang terbaring diam. Detak jantung di monitor terus berdetak lambat, tetapi stabil. Di atas ranjang, Fajar tampak lebih tenang, tetapi tetap dalam keadaan tidak sadar. Beberapa jam pun berlalu. Ramdan tidak mengerti apa yang telah dilakukan Nini sebelumnya dengan minyak dari botol kaca itu. Hanya saja ia merasa ada sesuatu yang aneh. Fajar sempat terlihat sedikit membaik, tapi kemudian kembali pingsan, seolah-olah tubuhnya menyerah pada luka-luka yang begitu parah. Pikiran Ramdan penuh dengan pertanyaan yang berlarian tanpa jawaban. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah tempat tidur Fajar. Ramdan mengangkat kepalanya. Telinganya menangkap suara aneh. Kretek, kretek, kretek. Suaranya pelan, tetapi jelas terdengar di ruangan yang sunyi. Sejenak, Ramdan berpikir itu mungkin hanya suara dari peralatan medis, atau mungkin efek lelahnya hingga bermimpi tanpa tertidur. Lalu suara itu muncul lagi, tapi kali ini lebih keras. Terdengar seperti sesuatu yang patah dan sedang bergerak memulihkan diri. Ramdan menoleh ke arah Fajar dengan mata terbelalak. Dia menelan ludah, mencoba meraba-raba apa yang sedang terjadi.
Nini, Pian dengar itu, bisik takut-takut, tangannya sedikit gemetar, tubuhnya tegang karena tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Nini tidak menoleh. Perempuan tua itu tetap fokus memandangi tubuh Fajar seakan-akan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan suara pelan, Nini menjawab, "Dengarkan saja, Cu. Ini bagian dari prosesnya." Kretek, kretek. Suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti bunyi tulang belulang yang bergerak, seperti ada sesuatu yang sedang menyatu di dalam tubuh Fajar. Ramdan merasakan bulu kuduknya merembang. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat tubuh Fajar yang semula kaku mulai sedikit bergerak. Kaki Fajar yang sebelumnya terbalut perban tebal tampak bergetar pelan, seolah-olah ada kehidupan yang kembali mengalir ke sana. Nih, apa yang terjadi?" tanya Ramdan lagi, suaranya hampir berbisik, hatinya dipenuhi kecemasan sekaligus keheranan. Tubuhnya menegang di kursi, ia tidak berani bergerak. Nini tidak langsung menjawab, dia hanya menatap dengan serius, melihat tulang-tulang yang patah di tubuh cucunya perlahan-lahan tampak berubah. Dari luar terlihat seperti kaki dan dada Fajar sedikit demi sedikit bergerak sendiri. Tulang-tulang yang tadinya patah kini mulai berjatuh. Suara kretek terus terdengar, seperti sendi-sendi yang disetel kembali pada tempatnya. Setiap suara itu terdengar, Ramdan bisa merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya. Mata Ramdan terpaku pada kaki kiri Fajar yang patah. Dia menyaksikan dengan jelas bagaimana kaki itu yang tadinya tidak bisa bergerak kini mulai bergerak perlahan. Bentuknya perlahan kembali normal. Tulang-tulang yang patah di dalamnya tampak menyatu lagi. Otot-otot yang robek kembali pada tempatnya. Suara kretek terus terdengar di bagian dada Fajar. Di tempat tulang rusuknya yang patah, Ramdan dapat melihat dengan ngeri sekaligus takjub bagaimana dada Fajar perlahan naik turun lebih stabil, seakan ada sesuatu yang mengatur ulang seluruh tubuhnya. Tulang-tulang rusuk yang tadinya patah mengancam organ-organ vital di dalamnya kini mulai kembali menyatu seperti jodoh yang menemukan tempatnya. Nini mendekatkan tubuhnya ke Fajar. Matanya tak pernah lepas dari setiap perubahan. Minyak itu akan membantunya pulih. Gumam Nini lebih kepada dirinya sendiri. Ini bukan sekedar minyak biasa, Ramdan. Ramdan tidak bisa berkata apa-apa. Suara kretek itu pada akhirnya berhenti, menyisakan keheningan yang mencekam di kamar. Ramdan masih belum bisa memahami apa yang baru saja ia saksikan. Di depannya, Fajar tampak lebih tenang sekarang. Wajahnya yang sebelumnya pucat mulai memerah sedikit dan nafasnya terlihat lebih stabil. Meskipun Fajar masih belum sadar, perubahan itu nyata. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Nih, bagaimana mungkin? Ramdan tergagap, masih diliputi rasa tak percaya. Nini berdiri dan menatap Ramdan dengan tatapan penuh makna. "Ikam kada perlu tahu segalanya, Ramdan. Yang penting Fajar akan selamat." Malam itu, meskipun Ramdan diliputi kebingungan, dia tidak bisa menolak kenyataan bahwa apa yang baru saja terjadi di depan matanya adalah sesuatu yang luar biasa. Fajar yang sebelumnya sekarat dengan tulang-tulangnya yang patah kini perlahan pulih kembali. Entah bagaimana caranya, Nini berhasil melakukan sesuatu yang mustahil. Nini memperhatikan Ramdan yang masih terpaku di tempatnya. Matanya tidak lepas dari tubuh Fajar yang kini tampak lebih tenang. Hawa dingin malam itu menyusup perlahan ke dalam ruangan rumah sakit. Berbeda dengan hati Nini, ada perasaan hangat yang menyelimuti. Senyumnya tersungging tipis, mencerminkan kepuasan batin yang hanya ia sendiri yang tahu. Nini menepuk pelan pundak Ramdan yang masih bingung. "Ika masih bingung, Ramdan?" Suara Nini terdengar lembut. Ramdan menoleh dengan tatapan masih dipenuhi keheranan. "Apa itu tadi, Ni? Bagaimana mungkin Fajar bisa pulih seperti ini? Tulang-tulangnya semua kembali seperti semula." Nini tersenyum lebih lebar. "Tadi pagi aku sudah memberikannya sesuatu. Minyak bintang. Itu bukan minyak sembarangan." Ramdan mengerutkan dahi.
Minyak bintang, ucapnya hampir tidak percaya dia pernah mendengar tentang minyak-minyak tertentu yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Tapi ini pertama kalinya dia mendengar yang satu ini. Nini mengangguk pelan, lalu menghela nafas panjang seolah siap menjelaskan lebih lanjut. Iya, minyak bintang. Itu minyak yang tidak bisa digunakan sembarang orang. Khasiatnya sangat kuat, tapi hanya bekerja saat bintang-bintang mulai muncul di langit. Ramdan terdiam. Penjelasan Nini terdengar tidak masuk akal, tetapi ia tidak membantah apa yang baru saja dilihatnya di luar sana. Langit cerah penuh bintang, mungkin itulah yang Nini maksudkan. Nini melanjutkan penjelasannya. Kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan. Minyak itu tidak hanya menyembuhkan luka, Ramdan. Ia bekerja pada tulang-tulang yang patah, jaringan yang rusak, dan mengembalikan segalanya seperti semula. Ada banyak yang punya minyak bintang asli, biasanya cuma mengaku-ngaku aja. Ramdan memandang keluar jendela. Langit malam yang gelap terlihat dari balik tirai tipis di ruangan itu. Memang benar, bintang-bintang berkelip di atas sana seolah menjadi saksi dari segala hal yang terjadi malam ini. Pikirannya kembali pada suara kretek yang tadi terdengar jelas, suara tulang-tulang yang perlahan menyatu. Jadi itu sebabnya Ramdan bertanya, masih mencoba mencerna semua ini. Bintang-bintang yang membuatnya sembuh. Nini tertawa kecil. Suara tawa perempuan tua itu terdengar seperti tawa seseorang yang menyimpan banyak rahasia. Bintang hanyalah perantara. Ramdan menggigit bibir antara percaya dan tidak percaya. Ini, kenapa Pion kada memberitahu ulun sejak awal? Anak muda seperti kalian tidak mungkin percaya minyak bintang kalau kada melihat secara langsung. Ramdan terdiam, mencoba menerima penjelasan yang baru saja didengarnya. Di depan mereka, Fajar sudah tertidur lelap, nafasnya teratur. Jika Ramdan tidak menyaksikan kejadian itu sendiri, dia mungkin tidak akan pernah percaya. Namun kenyataan di depan matanya tak bisa dipungkiri. Tulang-tulang Fajar yang patah kini tampak pulih. Tubuhnya yang semula lemah mulai terlihat lebih kuat. Ini, apa Fajar akan benar-benar sembuh? Tanya Ramdan akhirnya. Suaranya pelan, penuh harapan. Nini menatap cucunya yang masih tertidur, lalu kembali menatap Ramdan. Dia pasti sembuh. Malam semakin larut, dan suara angin dari luar jendela terdengar pelan. Di dalam ruangan rumah sakit yang dingin itu, keajaiban terjadi tanpa disadari orang banyak. Ramdan masih terduduk, menatap Fajar dengan rasa takjub yang sulit diungkapkan. Di sampingnya, Nini berdiri dengan tenang, seolah-olah segala sesuatu telah berjalan sesuai rencana. Bagi Ramdan, malam itu menjadi malam penuh misteri, malam yang akan selalu diingatnya. Beberapa bulan berlalu sejak keajaiban yang menyelamatkan nyawa Fajar. Kini kehidupan kembali normal. Fajar sudah keluar dari rumah sakit, tubuhnya pulih sepenuhnya seperti tidak pernah mengalami kecelakaan parah. Dia kembali beraktivitas seperti biasa, menghabiskan hari-harinya di desa dengan membantu Nini di rumah atau sekedar berkeliling naik motor. Walaupun kali ini dia lebih berhati-hati. Tidak ada lagi kebiasaan ngebut, seolah kecelakaan itu menjadi pelajaran besar baginya. Nini juga tampak sehat seperti biasa. Meskipun usianya sudah tua, semangatnya masih membara. Setiap pagi, Nini selalu menyapu halaman rumahnya, dan setiap sore dia duduk di beranda menikmati angin sore. Hubungan mereka berdua sangat dekat, layaknya seorang nenek dan cucu yang saling menyayangi. Namun ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Begitu berjalan seperti biasa, Fajar dan Nini memutuskan untuk makan bersama di rumah. Fajar baru saja membeli makanan dari warung dekat pasar, nasi bungkus dengan iwa karuan masak abang. Makanan yang terlihat sederhana tetapi menggugah selera. Nini duduk di atas tikar pandan dengan tenang, mengamati cucunya yang menyiapkan piring. Mereka tidak pernah terlalu memikirkan makanan yang mereka makan. Selama rasanya enak, itu sudah cukup. Ayo makan nih, kata Fajar dengan senyuman kecil.
Nini mengangguk. Mereka berdua mulai makan dalam diam. Fajar menikmati makanannya dengan lahap. Begitu juga Nini yang tampak tenang mengunyah potongan ikan. Keadaan itu berubah drastis. Beberapa jam setelah mereka selesai makan, Fajar mulai merasakan ada yang tidak beres di perutnya. Rasa mual muncul, disusul dengan sakit perut yang tiba-tiba menyerang. Awalnya dia mengira itu hanya masuk angin biasa, tapi rasa sakit itu semakin kuat hingga membuatnya terpaksa pergi ke kamar mandi. Nih, perut ulun sakit benar, keluh Fajar sambil memegangi perutnya yang luar biasa sakit. Nini yang duduk di dekatnya merasakan hal yang sama. Perempuan tua itu pun terlihat mulai pucat, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang serupa. Tanpa banyak bicara, Nini juga terpaksa berlari menuju kamar mandi. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Fajar dan Nini terserang diare hebat yang tak kunjung reda. Mereka bolak-balik kamar mandi sepanjang malam. Keringat dingin bercucuran di dahi. Tubuh mereka semakin lemah seiring waktu. Ramdan yang biasa berkunjung ke rumah mereka menemukan mereka dalam kondisi lemah di pagi hari. Fajar terbaring di lantai dengan nafas terengah-engah, sementara Nini sudah terlihat tidak berdaya. Ramdan panik. Dia segera meminta bantuan para tetangga untuk membawa Fajar dan Nini ke puskesmas terdekat. Dengan susah payah, mereka berdua dibaringkan di atas tandu dan dibawa ke sana. Tubuh mereka berdua sudah sangat lemah, wajah pucat dan mata sayu menunjukkan betapa parah kondisi mereka. Di puskesmas, dokter segera memeriksa mereka. Keracunan makanan, gumam dokter sambil memeriksa tanda-tanda vital mereka. Cairan infus segera dipasang, tetapi kondisi Fajar dan Nini semakin memburuk. Racun yang masuk ke dalam tubuh mereka terlalu kuat, menyebabkan dehidrasi hebat yang sulit dihentikan. Nini yang usianya sudah lanjut lebih dulu menyerah, nafasnya melemah, lalu akhirnya berhenti sama sekali di hadapan cucunya. Ramdan hanya bisa menangis melihat tubuh tua yang dulu penuh dengan semangat kini terbaring tak bernyawa. Sementara Fajar yang masih muda mencoba bertahan lebih lama, tapi tubuhnya yang sudah terlalu lemah tidak mampu melawan racun yang terus menyebar. Beberapa jam kemudian, nafas Fajar pun terhenti di samping tubuh neneknya. Ia mengembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia dengan senyuman tipis di wajahnya, seolah-olah dia akhirnya bisa tenang bersama Nini. Ramdan hanya bisa terduduk dengan lemas di sudut ruangan. Dua orang yang sangat dekat dengannya kini telah tiada tanpa aba-aba. Dia pulang ke kampung, memberitahu salah satu kerabat Fajar yang juga keponakan Nininya. Tidak lama kemudian, suasana duka menyelimuti rumah Nini Fajar lengkap dengan suara isak tangis dan suara orang mengaji yang memenuhi udara. Saat itu, pikiran Ramdan terganggu oleh sesuatu yang seharusnya sudah dia ingat sejak tadi sebelum jenazah Fajar dimandikan. Minyak bintang, gumam Ramdan pada dirinya sendiri. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Fajar pernah menelan minyak itu, minyak yang diberikan oleh Nini di rumah sakit dulu, tepat sebelum keajaiban menyelamatkan nyawanya. Dengan penuh kekhawatiran, Ramdan mendekati kerabat Fajar, seorang lelaki tua dengan wajah letih yang duduk di kursi sudut ruangan. "Paman," bisiknya, suaranya sedikit bergetar. "Ada sesuatu yang harus pian ketahui tentang Fajar." Paman Fajar menoleh dengan pandangan lelah, jelas masih dalam suasana duka. "Apa itu, Ramdan?" tanyanya dengan suara serak. Fajar pernah menaguk minyak bintang. Nini yang memberikannya. Ulun rasa minyak itu belum sempat dikeluarkan dari tubuhnya. Kalau kita tidak mengeluarkannya sebelum Fajar dikubur, ulun takutan akan ada hal buruk yang terjadi. Kerabat Fajar hanya menggeleng pelan, menganggap kata-kata Ramdan sebagai omong kosong belaka. "Sudahlah, Nang, jangan bapaan diri yang aneh-aneh. Fajar sudah meninggal. Kita hanya perlu menguburkannya dengan baik dan mendoakannya. Itulah yang paling penting sekarang." Ramdan ingin protes, tapi dia tahu itu tak ada gunanya. Kerabat Fajar sudah tidak mau mendengarkan. Dengan hati berat, dia hanya bisa pasrah ketika jenazah Fajar dibawa ke pemakaman.
Prosesi pemakaman berlangsung seperti biasa, penuh dengan tangis dan doa dari keluarga dan kerabat yang hadir. Sementara di sudut pemakaman, Ramdan berdiri dengan kegelisahan yang terus menghantuinya. Firasatnya, malam ini akan terjadi masalah besar. Dan benar saja, malam itu, kampung yang biasanya tenang mendadak dihantui sosok mengerikan, dimulai dari para warga yang mendengar ketukan keras di pintu rumah mereka seperti seseorang yang mencoba masuk. Ketukan itu datang berulang kali, begitu keras hingga membuat siapapun yang mendengarnya merasa ngeri. Ramdan yang berada di rumahnya sendiri juga mendengar ketukan itu. Ketika dia membuka pintu dengan tangan gemetar, dia tidak menemukan siapapun di luar. Hanya ada bau busuk yang sangat menyengat, menyeruak, membuat perutnya mual seketika. Ramdan sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ini adalah Fajar. Malam itu menjadi malam teror bagi semua orang di kampung. Fajar, atau setidaknya apa yang tersisa darinya, mengetuk pintu satu persatu tanpa henti. Warga sudah menutup jendela dan pintu rapat-rapat, tapi ketukan pintu itu masih terdengar semakin keras dan semakin mengancam. Keesokan harinya, Ramdan berlari ke rumah kerabat Fajar. Dia harus memberitahu lelaki itu bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. "Paman," serunya panik saat dia tiba di rumah itu. Wajahnya pucat pasi. Fajar bangkit, pasti gara-gara minyak itu. Ketika Ramdan tiba, ia menemukan paman Fajar sudah pingsan di ruang tamu. Wajahnya pucat dengan tubuh gemetar ketakutan. Kondisi yang sama juga dialami oleh seluruh anggota keluarga di rumah itu. Mereka pingsan setelah tadi malam sosok mirip Fajar datang meneror. Suasana di kampung semakin hari bertambah mencekam. Setiap malam, suara ketukan misterius menghantui rumah-rumah warga, diiringi bau busuk yang menusuk hidung, membuat orang-orang tak bisa tidur dengan tenang. Ketakutan melanda setiap keluarga. Tidak hanya ketukan dan bau yang membuat mereka resah, tapi juga karena beberapa warga mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Julak Idar, seorang lelaki yang tinggal di tengah kampung, menjadi korban pertama. Tubuhnya mendadak panas tinggi, menggigil tak terkendali hingga terbaring lemas di tempat tidur. Istrinya mengatakan bahwa malam sebelumnya mereka mendengar ketukan di pintu depan, kemudian Julak Idar nekat membukanya. Keadaan serupa juga dialami oleh Kai Hamid yang mengalami hal serupa. Desas-desus cepat menyebar bahwa sakitnya mereka adalah akibat dari teror hantu Fajar. Setiap orang mulai merasa takut kalau mereka akan menjadi korban berikutnya. Warga kampung merasa terdesak. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan. Beberapa orang mencoba mencari solusi dengan cara lain, termasuk meminta bantuan kepada Paman Rusli, orang yang selama ini dihormati di kampung. Mereka berkumpul di rumah Paman Rusli suatu sore, tetapi lelaki yang mereka harapkan bisa memberikan bantuan itu ternyata sudah mengungsi. Rumahnya kosong, tidak ada tanda-tanda dihuni selama beberapa hari. Warga pun langsung geger. Kalau Paman Rusli saja sampai kabur, berarti mereka yang tidak punya kemampuan sebaiknya juga segera menyingkir dari kampung sampai keadaan kembali aman. Warga mulai mengemasi barang-barang mereka, bertekad untuk mengungsi ke kerabat yang terletak di kampung sebelah yang jaraknya beberapa kilometer. Mereka berpikir lebih baik untuk sementara meninggalkan kampung ini, seraya berharap hantu Fajar akan berhenti bergentayangan. Satu persatu rumah di kampung mulai kosong. Hari itu, rombongan besar warga termasuk anak-anak dan orang tua beriringan meninggalkan kampung. Tas-tas besar tergantung di pundak dan wajah-wajah penuh kecemasan mengiringi langkah mereka yang berat. Mereka berharap dengan meninggalkan kampung, mereka bisa terbebas dari teror yang telah menyiksa mereka selama beberapa minggu terakhir. Hari demi hari berlalu. Kampung menjadi semakin sunyi. Kampung itu bagai desa mati tanpa penghuninya. Hanya suara angin dan daun-daun kering yang bergesekan yang terdengar di malam hari.
Setelah lebih dari 40 hari, barulah beberapa warga mulai berani kembali ke kampung. Mereka memeriksa rumah-rumah yang mereka tinggalkan, memastikan apakah semuanya baik-baik saja. Mereka yang pemberani dan nekat memilih menginap untuk mengetahui apakah sosok Fajar masih bergentayangan. Ternyata sosok mengerikan yang mereka sebut sebagai hantu Fajar itu tidak terlihat lagi. Bau busuk yang dulu sering tercium juga lenyap begitu saja. Perlahan, kehidupan di kampung kembali normal, meskipun bayangan ketakutan akan kejadian itu masih menghantui hati banyak orang. Namun yang pasti, tidak ada satupun yang melupakan kejadian aneh yang pernah mengguncang kampung mereka. Selesai. Luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Keren banget kisahnya nih. Minyak bintang. Jadi minyak bertuah ini salah satu ciri khas dari Kalimantan ya. Dan minyak ini memang salah satu minyak langka. Dipercaya oleh sebagian besar orang ya bahwasanya minyak ini bisa bahkan kayak bisa orang yang udah bener-bener hampir aja itu bisa selamat gitu loh. Jadi memang salah satunya seperti dalam kisah tadi bagaimana dipakaikannya pada saat malam hari dan pada saat bintang-bintang ada di langit. Ini keren banget ya. Tapi sedikit ya di sini saya mencoba mengulik tentang minyak bintang ini dari beberapa penulis Kalimantan ya. Salah satu bahan dasarnya yang mengerikan ya. Jadi bahan dasar dari minyak bintang itu tuh ngeri banget ya. Apa ya? Intinya sih dari salah satu organ tubuh manusia sih. Ya nggak enak kalau saya sampai di sini. Jadi memang tapi itu menurut beberapa orang ya karena berbagai macam versi sih tentang minyak bintang ini sendiri dan banyak yang beredar itu palsu. Banyak orang yang memanfaatkan berita-berita tentang itu akhirnya diedarkan minyak bintang palsu. Tapi yang jelas minyak bintang ini ada tapi memang sangat langka sekali. Seperti dalam kisah barusan bagaimana Fajar ya nininya Fajar itu memiliki minyak bintang dan mencoba menyelamatkan cucunya yang dalam keadaan sekarat dan alhamdulillah bisa bangkit lagi, bisa baik lagi. Tapi ya ketika ajal sudah menyebut, ketika Allah sudah kun fayakun ya sudah meninggal juga dua-duanya. Nah, di sini yang disesalkan nih sama Ramdan ketika pihak keluarganya tidak mengindahkan kata-kata Ramdan. Jadi memang menurut sebagian orang bahwasanya orang yang pernah memakai atau menggunakan minyak bintang itu ketika dia meninggal dunia harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi menurut sebagian orang sih ada yang berkata seperti itu. Jika tidak akan seperti dalam kisah tadi dia bangkit ya bergentayangan sampai dengan 40 hari. Luar biasa sekali kisahnya. Kenanga Kinasi sekali lagi keren pakai banget kisahnya dan tunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman juga semoga terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri dari kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas dalam rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.